Mari kita sekali lagi berdoa, lalu kita masuk ke dalam kebaktian pada pagi ini. Tuhan, pimpinlah kebaktian saat selanjutnya. Sebagaimana Tuhan sudah memimpin kebaktian sebelumnya, Tuhan, biar Engkau sendiri mempersiapkan hati kami untuk menerima anugerah, menerima firman, menerima kehendak Tuhan di dalam kebaktian ini. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Matius pasal 6 tentang Bapa kami. Mari kita membaca sekali lagi. Matius pasal 6 dari ayat ke-9 kita membaca bersama-sama. Karena itu berdoalah demikian semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita menyelesaikan doa yang kedua, datanglah kerajaan. Ini adalah seruan sedalam-dalamnya dari lubuk hati setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Karena kita sekaligus adalah orang yang menjadi anggota warga negara surga, yang sementara menjadi tamu di dalam dunia sebagai warga negara dunia. Sehingga double kingdom, kedua kerajaan ini di dalam lingkungan kita. Kita harus setia kepada surga, kita juga harus patuh kepada dunia. Kita harus taat kepada perintah daripada Tuhan. Kita juga harus taat kepada pemerintah di dunia ini. Itu sebab kita membandingkan dan kita mengetahui tidak ada kerajaan di dunia yang sempurna. Keadaan pemerintah, hukum, dan segala macam Taurat yang ada di dunia ini ada disebabkan manusia sudah berdosa. Jikalau manusia tidak berdosa, tidak perlu ada pemerintah. Jika manusia tidak berdosa, tidak perlu ada hukum atau ada Taurat. Jika manusia tidak berdosa, tidak perlu ada pemerintahan. Tetapi pada waktu kita melihat pemerintahan dibutuhkan di dunia ini, jangan lupa Tuhan menjadi raja di dalam hati kita. Maka ada pemerintahan kerajaan surga di atas pemerintahan daripada kerajaan dunia. Saudara-saudara, di dalam buku saya mengenai hak asasi manusia, hak daripada kerajaan dan hak daripada pemerintah, saya mengatakan hak asasi manusia lebih tinggi dari hak pemerintahan dunia. Dan hak kuasa Allah lebih tinggi daripada hak asasi manusia. Urutan ini membuat kita mengerti struktur dari penguasaan di dalam alam semesta. Jikalau Allah tidak lebih tinggi dari manusia, maka dia bukan pencipta, dia bukan penebus, dia bukan raja daripada dunia ini. Tetapi Allah adalah Tuhan dari langit dan bumi. Maka dia menciptakan segala sesuatu. Dia lebih tinggi dari segala sesuatu. The human right is under the power of God. And the government's right is under the human right. Dengan demikian kuasa rakyat lebih tinggi dari kuasa pemerintah. Tapi kuasa Allah lebih tinggi dari kuasa rakyat. Di dalam urutan seperti ini, kita mengetahui bagaimana menempatkan diri di dalam dunia ini, di mana kita menjadi warga negara dan kita sekaligus menjadi warga negara surga. Saudara-saudara, di dalam keadaan double kewajiban ini, kita bagaimana mensinkronisasikan, bagaimana mematuhkan diri kepada Tuhan, dan bagaimana mentaati kepada pemerintahan dunia ini. Kita perlu pengertian Alkitab. Kita perlu pengertian kehendak Allah. Kita perlu pengertian urutan yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam alam semesta ini.
Saudara-saudara sekalian, waktu kita melihat keadaan dunia ini, kita selalu tidak puas. Karena tidak ada pemerintahan yang dibentuk oleh manusia yang sempurna dan ideal. Karena manusia yang memerintah manusia sendirinya adalah manusia yang berdosa. Manusia berdosa, memerintah manusia yang berdosa, itu serba sulit adanya. Karena manusia yang berdosa tidak sempurna, maka manusia yang tidak sempurna tidak mungkin bisa membereskan persoalan daripada manusia dan masyarakat yang tidak sempurna dan yang tidak beres itu. Sehingga kita perlu berdoa diajarkan oleh Yesus Kristus. Let thy kingdom come. Thy kingdom come. Kita mengharapkan kerajaan Tuhan tiba di dalam dunia. Apakah itu kerajaan Tuhan? Apakah kerajaan Tuhan ada di dunia ini? Kita melihat sebenarnya teokrasi di dalam perjanjian lama untuk Tuhan memimpin orang Israel itu adalah sesuatu simbol kerajaan Tuhan berada di dunia. Kerajaan surga berada di dunia jikalau taat daripada umat Tuhan sungguh-sungguh patuh kepada Tuhannya. Saudara-saudara, tetapi orang Israel tidak mau teokrasi. Mereka mau monarki. Mereka mau manusia memerintah mereka. Semua orang raja seperti raja orang kafir. Maka mereka minta sama Samuel, kami ingin mempunyai raja seperti bangsa-bangsa kafir. Mereka mempunyai raja memerintah mereka. Kami juga minta Tuhan izinkan ini. Ini adalah pertama kali permintaan demokrasi yang melawan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan biarlah mereka memilih raja untuk mereka sendiri. Tapi berilah peringatan kepada mereka bahwa raja mereka memerlukan uang banyak. Raja mereka akan membangun istana. Raja mereka akan membentuk militer. Raja mereka akan mempungut pajak yang tinggi sekali. Dan raja mereka akan menindas mereka. Karena umatku tidak mau aku menjadi Tuhannya. Saudara-saudara, kita melihat inilah terjadinya kerajaan dunia yang berbeda dengan kerajaan surga. Tuhan mau memimpin kita. Tuhan mau menguasai kita. Tuhan mau sendiri menjadi raja dari bergerejanya. Tapi banyak orang Kristen tidak mau Tuhan. Kita tidak mempertuhankan Tuhan. Tidak memperalahkan Allah. Tidak memberikan kemuliaan kepada Dia. Tidak berterima kasih kepada Dia. Sehingga pikiran kita menjadi bodoh, hati kita menjadi kacau, dan hidup kita menjadi tidak karu-karuan. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus berkata, datanglah kerajaanmu. Itu satu permintaan yang sungguh-sungguh dari hati. Inginkan kuasa Tuhan dilaksanakan di dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara, pada waktu perjanjian baru, baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus Kristus utarakan kalimat pertama di dalam khotbahnya, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Sudah dekat berarti belum datang. Sudah dekat berarti kita masih menanti. Kita menunggu. Kita mengharapkan datangnya kerajaan Tuhan Allah. Kapankah kerajaan Tuhan Allah itu datang? Yesus berkata, kerajaan Allah sudah ada di dalam hatimu. Tapi di lain pihak Tuhan berkata, berdoalah supaya kerajaan Tuhan tiba di dunia ini. Itulah di dalam teologi disebut already and not yet. The kingdom of God spiritually had already come down to us. The power of God, the sovereignty of God is now in our heart. But we are still waiting, anticipating. We're hoping the second coming of Christ to realize the true kingdom of God on this earth. Yang sudah tetapi belum. Already and not yet. Saudara-saudara, di dalam keadaan sudah dan sebelum kita menjadi orang Kristen, hidup di dunia dan kita hatinya di surga. Semua ikut 1, 2, 3. Kita hidup di dunia, hatinya di surga. Semua 1, 2, 3. Hidup dunia, hatinya di surga. Inilah orang Kristen. Paulus berkata, tahu tidak, kita pernah mati di dalam dosa dan kita dibangkitkan pula daripada segala pelanggaran.
Efesus pasal 2 ayat pertama. Kami juga pernah melanggar dan dibangkitkan pula. Efesus pasal 2 ayat 5. Dan Paulus berkata, sekarang kami sedang duduk bersama dengan Kristus di dalam surga. We are not hoping to go to heaven. We are now in heaven. We are not hoping to go to heaven. We are going to heaven. Already and not yet. We are already saved. We are already regenerated. We are already possessed and belongs to God. And now we are hoping the true kingdom of God realized on this earth. Ini sekarang kita di mana? Kita posisinya. Positional speaking, we are now in heaven. We are sitting together with Jesus Christ in heaven. Kita beserta dengan Kristus di surga. Efesus pasal 2 ayat 6. Tetapi kita mengetahui dunia ini masih mempunyai sesuatu kewajiban berat bagi kita menjadi orang Kristen untuk bersaksi bagi Kristus di dunia ini. Kita masih hidup di dunia ini untuk mewakili Kristus, hidup memasyurkan, memuliakan nama Tuhan. Itu sebab kita harus bertahan. Kita harus sabar. Dan kita harus konsisten dan tekun mengikut Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Let thy kingdom come. Setelah doa ini selesai, Yesus menyambung satu kalimat dan berkata, thy will be done on this earth as it is in heaven. Saudara-saudara, ini doa yang ketiga. Setelah kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Kedua, datanglah kerajaanmu. Ketiga, jadilah kehendakmu. Saudara-saudara, kerajaan dunia ini tidak ada sasaran, tidak ada target, tidak ada tujuan, tidak ada rencana kegagalan. Semua samar-samar, kabur-kabur, membuat negara lebih makmur, lebih adil, lebih makmur, lebih adil. Itu semua cita-cita yang tinggi, ideal yang sempurna, tapi omong kosong, tak pernah terjadi. Sir Arnold Toynbee mengatakan, the 6,000 years of the history of mankind is to prove the wages of sin is death. Arnold Toynbee mengatakan 6.000 tahun sejarah manusia hanya membuktikan satu kalimat Alkitab, upah dosa itu adalah maut. Manusia belum pernah mencapai negara atau masyarakat yang makmur dan adil. Itu sebab pada waktu kita mengatakan biar kerajaanmu tiba, itu betul-betul sesuatu doa yang sungguh-sungguh diperlukan oleh orang Kristen. Saudara, kenapa kita hidup di dalam dunia? Karena kita hidup di dalam dunia untuk menjalankan kehendak surgawi. Hidup di dunia, hatinya di surga. Apakah engkau orang Kristen semacam demikian? Atau engkau orang Kristen hidup di dunia, hatinya sudah di dunia? Jikalau hatimu berada di dunia seperti tubuhmu berada di dunia, tidak heran engkau akan berzina seperti orang belum Kristen. Engkau akan menjadi korupsi seperti orang tidak Kristen. Engkau akan menjadi tamak, menjadi penipu, menjadi orang tidak jujur, sama seperti orang bukan Kristen. Karena tubuhmu di sini, hatimu juga di sini. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, tubuh kita di bumi, hati kita di surga. Kita berkata, Bapa di surga, biarlah semua orang mengkuduskan namamu. Aku sendiri mengkudus namamu. Biarlah kehendakmu terjadi di surga, terjadi di dalam diriku sendiri. Biar kerajaanmu datang dalam dunia. Aku menyambut menyongsong tatamu di atas dunia ini. Itu sebab kita mempunyai hidup yang beride tinggi menghadapi fakta yang rusak ini. Saudara-saudara, saya sendiri selalu berkata, terhadap dunia dan hari depan dunia, saya sangat pesimis. I am very pessimistic to the future of this world. But I work very hard and I work very optimistically for the kingdom of God. Kepada dunia saya sangat pesimis. Terhadap hari depan manusia saya tidak ada pengharapan. Tapi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, saya harus positif, saya harus optimis, saya harus sekuat tenaga
berbanding tulang untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Di dalam mentransformasi, di dalam merubah, di dalam membawa manusia kenal kepada Tuhan. Saudara-saudara, bukankah ini satu hidup yang sangat-sangat paradoksikal? Bukan ini satu hidup yang sangat-sangat kontradiksi? Satu hidup yang sangat sulit, sambil pesimis, sambil optimis, sambil negatif, sambil positif, sambil sangat kecewa, sambil penuh dengan pengharapan. Inilah paradoks seorang pelayan yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang bisa saya perbuat? Kuatkanlah dirimu, berbuatlah dengan sekuat tenagamu. Meskipun engkau tidak bisa hasil banyak, paling sedikit engkau boleh merubah dunia sedikit. Pada waktu gereja ini mulai 25 tahun yang lalu, saya mengetahui gereja-gereja namanya reform sudah menjadi deform. Gereja reform di Indonesia secara anggota orangnya lebih banyak dari semua gereja reform di Amerika. Menurut Ralph Winter dari Los Angeles, dia waktu itu adalah salah seorang penting dalam Church Growth Department dan Fuller Theological Seminary. Dan dia menjadi kepala dari World Mission di Pasadena. Dia mengatakan reform people in Indonesia, the number is more than the reform people in United States. Waktu saya dengar kalimat itu, saya pulang Indonesia, saya melihat where are the true reform people? They do not believe anymore in the sovereignty of God. They do not believe anymore in the finality of Jesus Christ. They do not believe anymore in the resurrection and the substitution of Christ on the cross. Maka banyak orang sudah tidak lagi menginjili. Banyak orang tidak lagi percaya Yesus juru selamat satu-satunya. Tidak percaya dia bangkit dari orang mati. Di mana orang reform, they turn away from the right path. They turn away from the orthodox faith. Mereka tidak lagi percaya Tuhan, tidak percaya lagi juru selamat, tidak percaya lagi kebangkitan. Mereka lebih percaya uang, lebih percaya seks. Pendeta-pendeta berzina, rakus, dan mereka menjadi orang-orang yang korupsi. Saudara-saudara, orang-orang Kristen, majelis ikut cari pelacur. Di mana orang reform yang betul-betul memegang teguh iman, yang betul-betul setia kepada firman, betul-betul memegang teguh doktrin yang benar, yang diturunkan daripada Calvin, daripada Augustine, daripada Paulus, dari Yesus Kristus. Orang reform yang sejati di mana? 25 tahun yang lalu saya tahu saya seorang sendiri. Saya tidak ada kawan. Saya tidak ada rekan yang betul-betul mengerti dan setuju dengan reform. Lalu saya memulai sulit sekali. Waktu itu saya sudah menjadi pengkhotbah di Indonesia. Hanya di Jakarta lebih 200.000 orang pernah dengar khotbah saya. Lalu saya berkata, saya mau dirikan gereja. Semua lawan, semua bilang, kamu kira Jakarta kurang gereja? Jakarta sudah lebih 2.000 gereja. Ada apa bangun satu lagi? Saya mengatakan saya mau memurnikan iman, memelihara doktrin, dan membuat orang menjadi reform sungguh-sungguh. Kamu mimpi, kalau sudah jadikan gereja reform jadi, mungkin gerejamu lebih jelek dari gereja yang lain. Saya bilang saya memang pesimis, tapi saya akan optimis untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, mengapa gereja ini sampai 11 tahun baru ada majelis? Mengapa tahun ini 25 tahun baru ada tua-tua? Karena kita tidak mau terlalu cepat. Takut masuk ke dalam jerat iblis. Orang yang baru percaya Tuhan jadi majelis, menjadi congkok, menjadi sombong, menjadi tua-tua langsung ambil kuasa dan tidak penting akan kerohanian. Maka kita melatih teologi, melatih pelayanan, melatih penginjilan, melatih doktrin sampai sudah 25 tahun. Baru kita akan membangunkan tua-tua yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, di dalam 25 tahun ini Tuhan telah memberi berkat. Kita dengan mata sendiri melihat langkah-langkah yang diambil, meskipun pelan sekali, tetapi hampir tidak ada satu langkah yang salah. Semua stabil untuk membangun gereja, membangun pekerjaan Tuhan, membangunkan doktrin reform, membangunkan penginjilan, membangunkan eksposisi Alkitab dengan stabil dan tidak bermain-main.
Saudara-saudara, dengan semangat yang tidak mau berkompromi, dengan semangat yang tidak mau merendahkan diri, tidak mau menjadi orang yang minder atau tidak berani berjuang, kita memupuk perasaan dan semangat api fighting spirit. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, sudah banyak majelis yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sudah banyak pemuda-pemuda yang sungguh-sungguh mengabari Injil. Sudah banyak pendeta yang sungguh-sungguh mencintai jiwa-jiwa tersesat. Semua ini bukan untuk sombong. Semua ini ada mengatakan kasihan Tuhan sudah kepada kita. Tuhan mengasihan kita, memberikan kesempatan, dan kita banyak orang mau melayani Tuhan. Sungguh-sungguh rendah hati, sungguh-sungguh berapi-api untuk pekerjaan Tuhan. Saya sendiri semenjak hari pertama melayani Tuhan, sampai hari ini tidak berani sombong. Bagaimana sakit tetap melayani, bagaimana susah tetap melayani, bagaimana capek tidak pernah satu kali bilang saya terlalu capek. Saya cuma berjuang terus sampai mati. Saudara-saudara, saya harap semangat api yang dari Roh Kudus ini boleh menjalar kepada kamu satu persatu. Dan kita sekarang mau kembali kepada ayat ini, di mana mengatakan kehendakmu jadilah di dunia seperti di surga. Apa artinya kehendakmu? Berarti dunia ini ada rencana yang kita perlu tahu. This world is not created without purpose. Our life are not created without goal. The whole universe is created because God has goal on it. Seluruh alam semesta ada tujuan tidak? Ada. Allah menciptakan segala sesuatu, ada maksud tidak? Ada. Allah menciptakan manusia, ada makna hidup tidak? Ada. Hanya orang komunis, orang ateis, orang bodoh, orang IQ low yang mengatakan hidup tidak ada tujuan. Saudara-saudara, mengapa engkau sebagai orang kafir? Mengapa engkau mengikuti pikiran-pikiran manusia yang tidak mempunyai kemanusiaan seperti binatang yang tidak tahu hidup kemana? Saudara-saudara, sapi bekerja terus, lari babi saben hari. Tapi tanya dia, hidupmu untuk apa? Tidak tahu. Hidup untuk apa? Tidak tahu. Ada tujuan? Tidak ada. Lalu mereka akhirnya dipotong. Sapi waktu dibunuh, hari itu dia nangis. Babi waktu dibunuh, hari itu dia lari-lari. Orang Tionghoa mengatakan sapi tahu mati, tak tahu lari. Babi tahu lari, tak tahu mati. Mau ikut saya satu kali? Semua sapi tahu mau mati. Hari terakhir dibawa ke tempat untuk dibeleh. Saat itu dia nangis terus. Sapi menangis. Sapi tahu nangis, tak tahu lari. Babi lari terus, tak tahu mati. Kedua-duanya tidak tahu arti hidup itu apa. Tapi bila engkau adalah manusia, engkau tetap merasa hidup tidak ada arti, hidup tidak ada tujuan, hidup tidak ada makna. Beda apa engkau dengan sapi? Beda apa engkau dengan babi? Saudara-saudara, saya marahin kamu satu hal. Kamu bukan tidak ada arah. Ada arah. Arahmu cuma uang. Khusus orang Tionghoa, Chinese, they always think the purpose of life is for money. Ini kecilakan bangsa Tionghoa. Taunya uang. Dan tidak tahu yang lain. Itu sebab banyak orang Tionghoa waktu mati kaya luar biasa. Tetapi anaknya saling membunuh dengan uang beli peso. Untuk saling menikam, saling membunuh. Karena apa? Karena uang. Saudara-saudara, kenapa kita begitu bodoh? Saya dari muda mengetahui situasi Indonesia apa, bijaksana orang Kristen apa, rencana Tuhan apa. Saya tidak boleh sembarang ikut manusia. Saya harus minta Tuhan memberikan tunjuk kepada saya. Apa arti hidup? What is the purpose of life? What is the meaning of living? What is the goal of our fighting, our effort, our working, and our labor? Saudara-saudara, mengapa kita kerja setengah mati? Kenapa kita berjuang? Kenapa kita banting tulang? Harus ada artinya. Tapi arti itu di mana? Arti itu bukan di dalam kemauan diri sendiri. Ada orang cari seks, ada orang cari uang,
ada orang cari pangkat, ada orang cari nama, ada orang cari wilayah pemerintahan. Ini semua adalah ambisi-ambisi liar yang tidak artinya. Siapa yang mengatakan saya cari kehendak Tuhan? I'm seeking the will of God. Oh, I'm not seeking for money, for power. I'm not seeking for the fame. I'm not seeking for the glory of the world. I'm seeking for the glory of God, seeking for the will of God. Let thy kingdom come. Let thy will be done. Oh, saudara-saudara, dunia ada tujuannya. Alam semesta ada telosnya. Saudara-saudara, jika engkau tidak mengetahui telos, tidak mengetahui tujuan kenapa Tuhan menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, engkau akan membuang hidupmu di dalam waktu-waktu yang mensia-siakan segala hari-hari yang Tuhan berikan kepada engkau, dan mati di dalam kekecewaan yang tidak ada artinya. Saudara-saudara, Allah menciptakan alam semesta, fokusnya di mana? What is the focal point of God in creating the whole universe? The focal point of the universe in this earth. Bumi inilah titik vokal daripada Tuhan. Meskipun dunia kecil, matahari lebih besar 1.300.000 kali lebih besar daripada dunia. Tapi matahari tidak penting. Tuhan pentingkan bumi ini. Bumi ini adalah focal point of the universe. Di dalam alam semesta itu semua planet-planet, semua solar system, semua itu Milky Way, semua itu galaksi penuh dengan bintang-bintang bertriliun. Tapi hanya satu bintang yang menjadi focal point, the earth, bumi ini. Saudara tahu tidak berapa pentingnya bumi ini? Saya tidak usah lihat daripada hal-hal yang lain. Misalnya nilai daripada mineral yang ada itu 500.000 kali lebih daripada Mercury, 500 juta kali lebih daripada bintang-bintang yang lain. Semua planet di dalam seluruh solar system, no one has more expensive material in them than the earth. Bumi ini penting sekali. Bumi ini mempunyai mutiara, mempunyai berlian, mempunyai air, mempunyai gold, mempunyai batu bara, segala sesuatu yang paling mahal di bumi ini. Tapi itu bukan paling penting. The focal point of the whole earth is human being. Manusialah titik pusat daripada alam semesta. Alam semesta berpusat pada bumi, bumi berpusat pada manusia, dan di antara manusia bermiliar-miliar orang, pusatnya adalah orang Kristen. Saudara-saudara, whole universe, the earth, human being, Christian, Reformed Christian. Saudara tahu tidak menjadi orang Kristen Reform itu menjadi pusat daripada seluruh alam semesta. Karena apa? Karena orang Reform mengerti sovereignty of God. Only Reformed people confess, admit, and submit to the sovereignty of God. Orang Reform ada satu-satunya focus point dari rencana Tuhan Allah. Rencana Allah di alam semesta itu apa? Tujuan hidup manusia di dunia ini apa? Apakah artinya kita hidup untuk bernapas, bekerja di segala sesuatu? Untuk apa? Finally, we want to achieve what is called the will of God. Saudara-saudara, engkau termasuk orang yang percaya hidup tidak ada artinya? Atau termasuk orang yang percaya hidup ada artinya? Engkau percaya hidup ini tidak ada tujuannya? Atau engkau percaya hidup ini ada tujuannya? If you truly believe that you have a final goal in your life, you must not lazy like today. Jika engkau sungguh-sungguh percaya ada tujuan terakhir dalam hidupmu, tidak mungkin engkau malas seperti hari ini. Oh saudara-saudara sekalian, berapa banyak boros waktu. Setiap hari dilewat dengan sia-sia terus. Dari kecil sampai besar, main-main, judi, zina, bohong, tipu, korupsi. Saudara-saudara, engkau mau sampai kapan? Hidup foya-foya seperti ini mau sampai kapan? Saya tanya, semenjak ayahmu mati, tidak ada orang berani tegur kamu. Semenjak engkau dewasa, engkau tidak mendengar orang lain. Sekarang dengar firman Tuhan. Bertobatlah kamu.
hidup kembali kepada firman Tuhan. Mulai mencari dengan sungguh-sungguh, Tuhan, apa kehendak-Mu? Beritahu kepada saya. Beri tunjuk kepada aku. Aku tidak mau mengfoya-foya. Tidak mau menghamburkan waktu lagi. Aku mau kembali kepada Engkau. Sungguh-sungguh mengabdi dan mengerti kebenaran. Mengerti fokus kebenaran. Mengetahui kehendak-Mu. Dan aku mengabdi di dalam rencana yang bertujuan ini. Maukah saudara? Pemuda-pemudi jangan main-main. Karena dunia ini akan kiamat. Sebelum dunia kiamat, engkau akan kiamat. Karena ada satu hari engkau akan menghembuskan napas terakhir. Jantung detukan terakhir. Engkau berhenti hidup di dunia. Engkau berjumpa dengan Tuhan. Yang percaya Tuhan akan berdiri di hadapan Tuhan. Yang tidak percaya Tuhan juga harus berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan berada bukan karena engkau percaya. Tuhan berada mengakibatkan engkau percaya atau tidak percaya. The existence of God is not the result of your belief or unbelief. The belief and not belief is because God exists. The existence of God is a foundation of your belief or your non-belief. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah berada pada diri sendiri. Tidak tergantung orang percaya atau tidak percaya kepada Dia. Yang percaya Dia akan berdiri hari terakhir di hadapan Dia. Yang tidak percaya Dia juga harus berdiri di hadapan Dia pada hari terakhir. Saudara-saudara. Dan Tuhan akan menanya, have you achieved the goal I planned for you? Apakah engkau sudah mencapai kehendak yang kuberikan kepada engkau? Allah berkata kepada kita bahwa dunia ini ada tujuan. Hidup ada arti. Alam semesta ada kehendak Tuhan yang ditetapkan untuk hari depan Dia. Dan Allah adalah Allah yang berkata kepada Israel, kepada Allah yang palsu, yang mana yang membandingkan saya? To whom you compare me with other gods? I'm the one who point out the final days of the history. Aku menunjukkan hari terakhir. Aku menunjukkan telos yang terakhir. Aku menunjukkan maksud terakhir. Engkau bisa membandingkan saya dengan Allah yang lain? Tidak ada Allah yang mengetahui sejarah kemana. Tidak ada Allah, dewa, atau semua berhala yang lain yang memberikan rencana kepada hari depan eskatos. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan dunia dengan tujuan menuju kepada kemudian Dia yang terakhir. Tapi sayangnya engkau tidak mau tahu. Engkau berfoya-foya bermain-main dengan Tuhan. Orang yang bermain-main dengan Tuhan bukan bermain-main dengan Tuhan. Sedang bermain-main dengan diri untuk membuang diri ke dalam api neraka. Bodoh sekali. Biar kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya mau berkata kepada saudara, hidup yang berarti dan hidup yang tidak berarti itu bagaimana bedanya. Di dalam zaman Greka ada dua pemahat yang terbaik. Satu ada Phidias, satu ada Praxiteles. Telah menemukan akan golden rule di dalam pembentukan arsitektur dan di dalam pembentukan tubuh manusia, di dalam pembentukan muka manusia. Golden rule itu ada skalanya. Saya tidak usah ajar lebih banyak di sini. Tapi orang yang mengerti akan bikin segala sesuatu indah sekali. Ada bangunan yang jelek sekali karena arsiteknya tidak mengerti golden rule. Ada bangunan yang indah sekali karena arsiteknya mengetahui apa itu golden rule. Saudara, kalau lihat gedung ini mungkin ada orang kira jelek atau orang kira bagus sekali. Karena kita sudah memakai rule-rule yang penting. Di Greka, di tanah Athena ada satu Parthenon. Semua ukuran itu ditaksirkan dan semua diukur dengan golden rule yang paling indah. Sehingga itu buju sangkar itu bukan persis kota-kota begini. Pasti lebih panjang, kira-kira 1,6 kali 1. Demikian muka manusia. Manusia hidungnya kalau terlalu pendek jelek. Kalau ini lubang terlalu besar juga jelek. Kalau kupingnya terlalu tinggi kayak kucing. Kalau ininya terlalu pendek jelek. Kalau ini terlalu panjang juga jelek. Jadi sampai di mana? Itu ukuran namanya golden rule. Saudara-saudara, orang yang mengerti golden rule waktu dia lukis lebih bagus. Orang yang tidak mengerti pasti jelek. Dan orang-orang seperti Phidias dan Praxiteles sama Phidias, mereka bisa mengukir manusia paling cantik.
Nah sekarang saya minta saudara melihat beberapa ukiran yang terindah di dalam sejarah. Pertama saya akan memaparkan satu ukiran, yaitu Venus de Milo. Venus de Milo yang mukanya, tubuhnya, seluruhnya terindah di dalam sejarah. Saudara melihat mukanya, cara paras mukanya, ya begitu tenang, begitu indah, proporsinya begitu bagus. Ini terakui di seluruh sejarah adalah yang paling indah. Saudara-saudara, engkau akan lihat, wah kalau bisa mendapatkan perempuan cantik seperti ini, berapa bahagia adanya. Kalau kita bisa mengetahui anak kita secantik ini, berapa senang adanya. Saudara-saudara sekalian. Tetapi pada waktu satu kali saya berada di Washington DC, saya melihat satu eksibisi of the Greek sculptures. Dia menulis satu kali, the perfect beauty but without purpose. The perfect beauty but pointless. Saya terangsang pikiran. Apa artinya? Di waktu itu Washington DC, di Smithsonian Museum sedang mempamerkan patung-patung Greka yang indah luar biasa, yang belum pernah diketahui oleh manusia dulu, yang baru ditemukan. Semua indah luar biasa, tapi ditambah dengan satu koreksi, namanya tidak ada tujuan. Saya mulai pikirkan, is it true? Is it no point, no purpose of all the aesthetical achievement of the Greek sculptures? Finally, I agree. Saudara-saudara, menurut Paul Tillich, the Greek world is a plastic world. No purpose and no origin and nowhere to go. Sebab itu dia mengatakan the Greek philosophy and Greek worldview is a worldview of closed system. Saudara-saudara, dari mana dunia? Tidak tahu. Dunia pergi ke mana? Tidak tahu. Lalu sekarang apa? Cantik-cantik saja. Perempuan yang rendah adalah perempuan seperti ini. Dari mana tidak tahu. Pergi mana tidak tahu. Pokoknya hari ini bisa pakai pupur, pakai perfume, bisa cantik bikin senang laki-laki. Dia sudah senang. Is that your life? Apakah hidupmu tidak tahu dari mana? Tidak tahu kemana? Hanya untuk cantik-cantik di dunia ini? Seperti Venus de Milo. Lalu waktu mereka mengukir laki-laki, mereka mengukir Apollo Belvedere yang asli sudah hilang, tetapi ini kopinya. Ini adalah most handsome man and human figure in the history. So handsome, so perfect, but still pointless. Oh, saya memikirkan itu, saya pikir ini begitukah? Manusia begitu cantik, begitu ganteng, tapi tidak artinya. Kalau begini setelah mati bagaimana? You lihat semua yang dipakai itu anak muda kan? Venus Milo muda, Apollo Belvedere muda. Kalau tua pasti tidak diukir. Orang tua jelek sekali kok. Kalau lihat 40 tahun yang lalu, saya sangat menarik loh. Saudara-saudara, sekarang lihat lagi seperti fried chicken bukan? Saudara-saudara, dulu saya kayak apel. Oh, kayak bintang film. Manusia kalau sudah tua apa bagusnya? Semua ukiran yang paling bagus itu adalah mengukir pada waktu mereka masih muda. Bagaimana dengan tua? Saudara-saudara, tetapi 2400 tahun sesudah zamannya Flexidas dan Phidias, ternyata orang Renaissance mencampurkan pikiran Greka dengan pikiran Kristen. Kristen sendiri tidak menghasilkan yang terlalu cantik, tidak abad-abad pertama. Karena yang dipentingkan adalah rohani, ibadah, suci, surgawi. Sehingga melihat ke atas, lalu menjadi panjang. Gothic architecture has no aesthetical beauty, just like the time of the Greek art. Tetapi at that time, they combine Greek art and the Christian theology. Maka sekarang saya menunjukkan zaman 2400 tahun kemudian, David yang mau perang kepada Goliat, yang diukir oleh Michelangelo. Engkau lihat mukanya lain tak? Sama tadi lain di mana? Jadi David matanya bercahaya melihat ke depan, dan hatinya berjuang mau mematikan akan Goliat. Dia hidup bukan tidak ada arti,
Dia sudah ada makna, sudah ada arti, sudah ada tujuan. Dan sini seni mengalami perubahan yang besar setelah abad ke-16. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau mempelajari seni, sejarahnya, mengerti setiap zaman apa bedanya. Saya sudah siapkan semua yang terbaik untuk Anda. Tapi Anda dah ngerti, oh banyak barangnya, rame ya. Patong uangnya dari mana? Ini mau apa ini? Saya kasihan kamu mempunyai hidup yang begitu dangkal. Tidak mau mengerti yang paling dalam. Di dalam mulut mata daripada David, engkau melihat dia sedang menaruh sesuatu pandangan kepada Goliat yang berkata, siapa kau? Orang kafir yang tidak pernah disunat, engkau berani menghujat Allahku? Hari ini saya akan membawa engkau kepada kematian. Biarpun engkau raksasa, engkau akan dimakan oleh anjing. Engkau akan dijilat darah oleh anjing. Dan saya akan potong kepalamu untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, niat perjuangan, the fighting spirit like this, that is a Christian fighting spirit. That is a reform fighting spirit. So many reform people only know how to keep the good doctrine, but never fight for Christianity, never fight with the Satan, and never fight to gain people from the hand of Satan into the kingdom of Jesus Christ. Saudara-saudara, only evangelization can keep the church alive. A church who never evangelize is a church who committed suicide. Saudara-saudara, fighting spirit seperti Daud. Fighting spirit sebagai satu goal. I live for Christ. I live for gospel. I live for evangelization. I live for others. Everything I do is for the sake of the gospel. So many people can get the benefit just like me in the gospel. Ini Paulus. Aku kerjakan segala sesuatu bukan untuk diriku, untuk Injil, supaya orang-orang yang lain boleh mendapatkan berkat seperti aku di dalam Injil. Saudara-saudara, jika kita menetapkan kehendak dan menetapkan rencana Tuhan dalam diri kita, maka kita mengerti kalimat ini. Oh God, let thy will be done on this earth as it is in heaven. Mengapakah kehendakmu terjadi di dunia seperti di surga? Because the will of God in heaven has no obstacles. The will of God in heaven no one resists. But the will of God is done on earth, resisted by His created man. Kehendak Allah di dunia terus dilawan oleh manusia. Kehendak Allah di surga tidak pernah dilawan. Maka orang Kristen mengatakan, Tuhan, kehendak-Mu jadi di dunia ini seperti di surga. Tuhan, kalau di surga kehendak-Mu tidak dilawan, di dunia saya harap kehendak-Mu juga tidak dilawan. Mulai dari saya tidak mau melawan kehendak-Mu. Lalu saya mengharapkan seluruh dunia tidak melawan kehendak-Mu. Are you willing to do the will of God? Are you willing to submit to the guidance of the Holy Spirit? Are you willing to make the will and the planning and the strategy of God become your goal of the living? Apakah engkau mau bersedia biarkan kehendak Tuhan menjadi rencanamu, menjadi tujuanmu hidup di dalam dunia? Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Kiranya Tuhan menjadikan kita orang yang berkata, let thy will be done on this earth, in my life, as it is in heaven. Kita membaca sekali lagi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaannya sampai selama-lamanya. Amin.